gaji asli kalau kita rajin-rajin itu ya, kita sampai tembus itu 25 juta pun bisa. Makanya banyak perempuan-perempuan ada nih yang kecil-kecil mau jadi LC karena begitu, uangnya gampang ya. Iya. Uangnya gampang. Dan ngomong-ngomong, ada nggak pernah pengalaman ada yang lu kan jadi LC nih, Cak, di dalam nih udah nemenin mabuk, udah bareng satu ruangan, ada nggak yang pernah menawarkan yuk kita open BO aja? To finally come back, let's go, Bun. Karena hari ini hari Kamis dan nanti malam Jumat, gue pengen nyari pasangan untuk nemenin aku bobo. Oh enggak bohong. Jadi yang jelas, gue pengen grebek salah satu kos-kosan. Maksudnya banyak yang minta, bang, berani nggak lu kalau misalkan grebek kos-kosan perempuan atau kos-kosan laki-laki? Berani lah nggak lu? Karena itu challenge dari lo, bakalan gue penuhin. Sekarang gue bakalan masuk ke kos-kosan orang dengan cara random. So ikutin gue. Dam. Semoga ada perempuan yang cantik, yang the best. Kalau misalkan yang the best malam ini bakalan gue bungkus, coy. Assalamualaikum. Wah, jangan, ada lakinya, sensor. Sini aja kita. Tuh, yang pertama jelek, ada laki-lakinya. Bahaya, coy. Selamat malam, selamat sore. Assalamualaikum. Mbak, sama siapa, Mbak? Di sini gue kan secara random ya, gue nggak tahu nih kenapa harus dia sih, temen gue juga yang masuk. Jadi nggak apa-apa gue masuk ya, Cak? Iya, masuk dong kita. Oh nggak apa-apa, seberantakan apapun kalau misalkan bareng kamu aku mau. Oke, salaman dulu dong biar kayak temen, bego. Caca. Jadi gini, Cak, gue lepas dulu deh, gue nggak keren banget sih gue. Pakai masker, lepas ya maskernya, kan gue udah swab juga, coy. Hah, apa kabar lu semua? Semoga lu tetap baik. Kak, perkenalin nama kamu siapa sih? Caca. Itu panggilan LC atau panggilan nama asli nih? Panggilan ya dari panggilan. Nama asli? Nama aslinya bukan Caca. Nama aslinya si Ade, nggak usah kita sebutin ya. Iya. Oke. Kemarin kayaknya gue sempat denger katanya Caca udah nikahan sama orang Jakarta. Kenapa dia di sini sendirian? Kenapa sih, Caca? Atau mungkin itu nikah siri kah? Atau mungkin nikah, gue nggak tahu nih. Ya, tahu. Dulu aku memang sempat menikah, terus punya anak nih. Punya anak. Oke, dari cowok itu yang pertama. Ceritanya kronologinya aku itu gini loh. Dulu aku nakal. Oke, tanda kutip deh, lanjut. Aku nakal, tapi nakal nggak kenal minuman sama rokok. Terus aku putus sekolah. Ntar dulu, gue potong. Putus sekolah itu pas di kelas berapa? Bagi korek dong. Putus sekolah itu pas mau SMP itu. Terus udah aku ke Jakarta. Itu kerja apa di Jakarta, Cak? Aku nggak kerja. Terus? Aku melarikan diri. Anjing, melarikan diri, dia kabur dari rumah, coy. Kayak Vanessa Angel, lu lari dari rumah. Iya, aku melarikan diri. Oke, lanjut. Aku ke Jakarta, aku nemuin mbak aku bilang, kan aku dijodohin sama orang tua aku. Makanya lu kabur? Ya. Oke. Emang cowoknya jelek apa sih sampai lu nggak mau? Aku bilang, mbak, aku dijodohin sama si inisial si R kayak gitulah ya. Terus kata mbakku, lah kamunya mau nggak mau. Terus aku kan di kamar, mas aku marah-marah, kalau nggak mau sama orangnya kenapa motornya diterima. Dia kan ngasih motor Vario yang baru itu kan lumayan mahal tuh, bagus tuh, masih mewah-mewahnya tuh tahun berapa ya, tahun 2010 apa ya, banget 10. Terus ya udah kamu kesini aja, nanti cari kerjaan. Aku kesana, aku ke Jakarta, aku ke Jakarta sendiri, aku ke tempat mbakku dan aku ketemu nih sama si cowok. Bukan, aku di tempat mbakku, aku dikasih kerjaan sama pengurusnya mbaknya aku, pengurusnya masnya aku. Oke, itu kerjaan apa sih? Suaminya mbak aku kan kerjanya
beli kontainer. Petik mas. Lanjut. Beli kontainer, terus ada pengurusnya suka sama aku. Terus dia katanya mau ngasih kerjaan. Terus aku mau dong terus kerja daripada masa aku mau di sini terus sama mbak aku. Masa aku mau makan numpang tidur doang di Jakarta sama nebeng mbak di aku situ. kan nggak enak kan. Bener. Boleh ngerokok nggak? Oh silakan, nggak apa-apa di semua bebas. Kalau misalkan ngerokok mau minum nggak apa-apa. Yang penting nggak usah yang toksik entah itu telanjang kan nggak boleh. Itu khusus kita berdua aja. Ngerokok dulu biar jujur. Kalau misalkan udah ngerokok biasanya jujur soal perempuan itu. Lanjut, tadi yang sampai di mana? Lu ikut Terus di suami itu tuh. Udah di situ udah. Iya nanti aku cariin katanya pengurusnya suaminya kak aku gitu. Terus adekku nelpon, mbak ini ada kerjaan tapi di klinik 24 jam itu loh, yang kayak klinik rumah sakit itu loh. Di Karawang, aku lupa itu namanya apa. Aku kerja di situ, terus di situ aku nggak betah, aku balik lagi ke Jakarta lagi. Aku hidupnya itu nggak karuan banget, berantakan deh. Soalnya orang tua kan bahkan udah almarhum, udah meninggal. Oh iya, turut berduka cita. Aku udah meninggal, terus aku kan hidupnya kan jadi nggak jelas. Jadi aku mau ikut siapa, aku nggak ngerti. Aku ikut mbak aku, aku di Jakarta, aku diem di Jakarta, tapi kok aku di sini nggak kerja, aku nggak enak sama mbak aku mau cari kerjaan. Kata mbak aku tuh di apa pengurusnya Mas Deni ada lowongan katanya, si ayahnya Putra itu tuh, si Otong tuh, manggilnya Otong tuh, si Otong katanya ada kerjaan buat kamu kayak gitu. Aku mau tuh kerja di PT, udah, terus aku udah di PT, kerja di PT, terus aku dikosin sama dia, aku nggak suka sama dia. Terus kenapa sampai lu nikah, Jing? Gue bingung nih ceritanya nih. Jadi lu dikosin sama dia nih, sama cowok lu, sedangkan basic lu nggak suka sama si cowok ini. Tapi kenapa lu sampai nikah? Atau mungkin karena nafsu kah? Atau mungkin ya gue hilaf deh. Karena kebaikannya dia. Oke, bisa gue terima tuh alasannya. Kebaikannya dia dan aku merasa masrahin tubuh aku untuk dia. Jadi pecah perawannya di dia. Enggak apa enggak nih? Ya begitulah. Lanjut. Terus udah aku nikah, punya anak. Aku telepon ke orang tua, aku hamil kayak gini-gini. Terus udah, habis itu udah telepon orang tua, terus pulang, akhirnya memutuskan untuk pulang ke Pemalang. Pulang ke Pemalang, terus menikah pun belum selesai acara aku udah dibawa ke Jakarta. Udah nggak? Jadi ini yang dinamakan kawin lari, anjing. Ini yang dinamakan kawin lari, walaupun tapi jujur ya. Tapi aku hamil. Iya, tapi gini, menurut gue pribadi sih, dari kacamata gue, nggak tahu dari kacamata orang lain. Lelaki sejati itu nggak membiarkan wanitanya itu hamil. Kalau misalkan ada laki-laki yang menikahi orang yang hamil, itu namanya bukan cowok, nggak bertanggung jawab tuh. Apaan? Bantal itu tuh. Oh bantal, ya Allah. Iya itu tuh. Iya. Waduh, kecil banget sih bantalnya. Itu menurut gue pribadi. Dan akhirnya nggak lama kemudian lu punya anak nih, ya kan? Lu ngeluarin anak anjing, produksi anak. Nah akhirnya lu pindah ke Pemalang lagi. Dan sekarang aktivitas lu, kerjaan lu itu ngapain? Sedangkan lu kan nggak bareng nih sama suami. Itu nikah siri atau mungkin nikah sah? Sama si yang Jakarta? Nikah sah. Akhirnya lu memutuskan dia di Jakarta, lu di Pemalang. LDR apa? Enggak LDR. Aku sempat bertahan, aku di sana, aku menikah sama dia baik banget sama aku. Dan sampai aku hamil, aku lahiran di Pemalang juga. Dia sampai bapaknya Putra dipecat gara-gara kebanyakan off. Dan akhirnya lu pisah jarak nih sama dia. Status lu sekarang sama si cowok itu masih apa? Masih suami istri atau mungkin udah cerai?
Sudah cerai. Udah bener-bener cerai di mata agama, di mata negara. Udah. Tuh. Jadi sekarang lu janda. Janda anak satu mau kita bungkus nggak nih coy malam Jumat anjing? Oke. Akhirnya lu memutuskan untuk kerja sebagai LC. Gini, ya. Di saat waktu Putra umur 9 bulan. Suami kalau rumah tangga itu kan ada bumbu-bumbu cek pasti yang... walaupun gue nggak pernah berkeluarga tapi gue pernah ini deh. Ya, ada bumbu-bumbu yang itu ya kan. Aku berantem terus. Dia biasanya pulang jam 8, kok dia pulang jam 2. Terus di sini ada cipokan. Terus aku panggil dia. Itu cipokan siapa? Kata dia ngaku. Terus aku sedih coy, gue sekarang kayak gue mau nangis tau gak lu ngeliat denger ceritanya dia. Lanjut. Terus apa namanya? Cerai nih. Udah maksudnya udah sampai di sini aja hubungannya. Terus aku udah berusaha yang terbaik untuk dia. Aku udah kasih semuanya gitu. Maksudnya terus aku beliin makanan untuk dia. Dia mau berangkat kerja tuh pagi-pagi tuh. Dia mau berangkat kerja. Itu masih di Jakarta? Masih di Jakarta. Aku beliin nasi padang pagi-pagi buat sarapan dia, buat berangkat dia kerja ke kantor kan dia kan. Ya, aku kasih dia makan. Makanannya itu ditendang kayak kan. Oke. Untuk cerita itu kayaknya gue bisa menilai mungkin ada perselingkuhan, ada orang ketiga deh intinya deh ya. Ada. Udah. Gue nggak mau nyebutin siapa itu dan gue nggak pengen tahu juga siapa orang ketiga itu. Yang jelas lu pindah ke Pemalang dan kerja sebagai kerjaan lu sekarang jangan gue yang nyebutin, mending dia sendiri yang nyebut, takut salah gue. Kerjaan lu ngapain deh sekarang deh, jangan yang dulu. Adanya aku kayak gini ya karena suamiku selingkuh dengan, maaf ya, aku dulu emang nggak ngerti itu namanya LC atau PL itu ya. Aku LC sampai L itu apa sih artinya, aku nggak tahu dulu juga tuh. menyebutnya itu melonde ya gitu. Ya kan dulu kan iya deh begitu. Lanjut. Akhirnya lo memutuskan untuk jadi lonte tuh, ya kan? LC deh. Ya kayak gitulah ya. Itu tahun berapa, Cak? Di tahun berapa lo masuk lagi? Bukan masuk lagi. Pertama kali lo jadi LC kan tahun ini pertama kali ya? Tahun berapa itu ya? 2016. 2016. Dan ngomong-ngomong kalau misalkan banyak nih LC yang bisa beli mobil ya kan, bisa beli motor, bisa beli rumah, bisa beli kandang kuda, kandang kebo. Gue pengen tahu per bulan LC itu berapa sih? Nggak tahu kan lu? Kelas Pemalang. Iya, di kelas kita, di kota kita aja di Pemalang. Kalau misalkan di luar kota mah banyak. Aku pertama terjun ke dunia malam itu di Paradiso. Paradiso itu lama banget tuh. Paradiso bukan Paradiso yang sekarang. Paradiso dulu aku nerima gaji itu 4 jutaan, 5 juta. Itu per bulan? Itu yang dulu loh. Itu per bulan atau ya, mungkin? Yang per bulan. Per bulan. Dan yang juta. Sekarang pas Paradiso udah dibangun itu yang sekarang itu sampai omset kita sampai 25, 17, 18 jutaan. Itu buat Caca pribadi? Buat aku pribadi 20 juta per bulan? Iya. Gue mau jadi LC deh, gak apa-apa. Gue laku gak jadi LC kayak masih lah, masih laku ya. Oke, 20 sampai 25 juta per bulan ya. Itu cara kerjanya gimana sih? Gue sih pernah masuk ke rumah kayak gitu yang gue karaokean bareng, tapi gue nggak pernah karaokean bareng sama LC. Paling sama mama kondangan, mama yang ibu BRT gue pernah. Nah itu pekerjaan begitu hasilnya tuh bagaimana? Entah lu harus dipegang-pegang kah, atau bukan cium-cium atau gimana? Oh sekarang gini, tergantung kitanya ya. Kalau misalkan kita kerja kayak gitu, kalau kitanya wanita ya, kalau kita mau dipegang-pegang ya kita monggo. Tapi kalau kita nggak mau dipegang-pegang ya nggak apa-apa. Itu semuanya tergantung wanitanya sih. Jadi cara kerjanya untuk jadi LC itu kayak gimana mas? Kan 20 juta nih, lu harus tiap hari harus berangkat atau mungkin karena posisinya ada yang booking lu deh. Oh gue sini nih, jadi per jam atau mungkin apa? Hasilnya dari mana? Gimana? Hasilnya itu dari tamu itu ngerum, dari per jam. Per jam, oke per jam. Jadi 1 jam buat lu berapa duit? Waktu dulu itu 60.000. Per jam 60.000 hanya untuk nemenin orang mabok. Enak ya Pak anjing. Enak lu serius. 60.000 per jam. Dulu, sekarang? Kalau iya. Sekarang mah 70. Berarti sama aja. Jadi gaji pokok lu dari tempat
tempat lu kerja nih, gaji aslinya itu berapa? Gaji asli kalau kita rajin-rajin itu ya, kita sampai tembus itu 25 juta pun bisa. Makanya banyak perempuan-perempuan ada nih yang kecil-kecil mau jadi LC karena begitu, uangnya gampang ya. Iya. Uangnya gampang. Dan ngomong-ngomong, ada nggak pernah pengalaman ada yang lu kan jadi LC nih, Cak, di dalam nih udah nemenin mabuk, udah bareng satu ruangan, ada nggak yang pernah menawarkan yuk kita open BO aja? Itu tergantung kitanya, tapi di Paradiso tidak menerima open BO. Serius? Yang bener, gue Enggak. nggak pernah tahu sih masalah kayak gitu. Enggak, Paradiso nggak menerima. Jadi kalau misalkan di jam kerja nggak boleh, Nggak boleh. tapi kalau misalkan di luar jam kerja boleh nggak? Ya kita kan udah masuk ke mes. Oh ada mesnya. Ada mesnya. Tapi kalau udah kos udah bukan tanggung jawab Paradiso dong. Sampai dari tahun 2016 sampai ini mau ganti tahun 2022 tetap masih jadi LC, nggak ngerasa capek, Cak? Aku sebenarnya capek. Terus impian lu sampai sekarang yang belum pernah terwujud, entah lu pengen punya suami yang sederhana bisa nerima gua apa adanya, yang penting tercukupi, atau mungkin yang seperti apa? Impian lu sekarang deh. Impian aku pengen punya, maksudnya punya PT, biar orang-orang yang tidak bekerja itu mengerjakan di PT aku, kayak gitu. Entah itu PT apa gitu. Ini yang namanya LC halunya tinggi, anjing. Iya, tinggi banget. Iya, tapi gue jujur ya, Cak, banyak LC yang bisa beli mobil, bisa beli rumah pribadi. Menurut lu itu wajar nggak, Cak? Bagi lu deh, karena lu kan LC. Kalau misalkan gue tanya sama mau gue, mana gue tahu. Tapi lu kan LC nih, kenapa mereka yang kayaknya kerjanya sama bareng kayak lu, dengan aktivitasnya sama kayak lu, bisa beli rumah, sedangkan lu belum bisa beli apa-apa? Itu gimana, Cak? Menurut lu, dari sudut pandang lu aja deh, itu mereka dapat duitnya dari mana? Menurut lu deh, jangan menurut gua. Ya mungkin karena dia irit, digajinya disimpan, atau BO, open BO gitu. Ngomong kalau misalkan open BO buat LC berapa duit sih? Ya nggak tahu ya. Tergantung muka berarti. Ya ini nggak tahu. Oh iya. Jadi ini yang dinamakan LC halal, Jim. Jadi dia nggak pernah menjual diri ya, nggak pernah jual diri ya. Tapi kalau sama pasangan mau? Kalau sama pasangan ya mau lah. Yuk kita pacaran aja, Cak. Gue pengen deh. Anjing. Jadi per bulan. Iya, minum aja. Oh, minum gede banget. Ngeri gua, kayak bisa buat cebok ya. Enggak. Buat lu yang punya ikan cupang, gua sini deh, gua masukin sini, mabuk kali ikan cupang lu semua. Serius bisa mabuk ini, nyet. Dan sekarang akhirnya lu sampai sekarang masih jadi LC, Cak. Aktif di satu tempat atau mungkin lu berpindah-pindah. Freelance. Nah, freelance itu kan berarti lu harus kenal beberapa banyak mami-mami nih. Enggak sih. Gremo atau gimana sih? Iya. Kalau freelance itu bukan masalah gremo. Kita punya tamu sendiri dong. Nah, freelance itu kalau tamunya, Cak, aku lagi di misalkan ya, lagi pandut nih sini kayak gitu. Cak, aku lagi di Paradiso kesini. Ya gitu tuh namanya freelance. Berarti bisa dibilang freelance itu panggilan. Freelance panggilan, tapi tetap di belakang panggilan ada gadun yang siap menafkahi. Bener nggak lu? Ada. Gadun lu selalu nomor satu. Ke pertanyaan yang pengen gue tahu. Jadi selama ini lu mengurus anak sendiri, Cak? Sendiri. Dengan pekerjaan lu kayak gini. Aku tulang punggung keluarga. Siapa aja yang lu hidupin dari anak, nyokap, bokap lu? Bokap udah nggak ada? Bokap udah nggak ada. Nyokap masih ada? Dan anak lu? Terus siapa lagi yang lu tanggung? Anak gua, keluarga gua, semuanya yang ada di rumah itu aku cukupin. Tapi cukup semuanya? Kurang lah. Iya, manusia mah tetap kurang semuanya. Orang anaknya mama aku aja banyak banget kok. Belum cucu-cucunya. Itu produksi cepet banget ya. Nggak apa-apa sih. Banyak anak banyak rezeki, Cak, memang, Cak. Kira-kira lu mau nambah anak lagi nggak biar rezekinya banyak? Kalau misalkan terima, gue bikinin nih. Ya nanti kalau aku udah punya suami. Oh, kira mau nawarin nih, gue kan nggak tahu. Minum, Bos. Diminum, Bos. Mabuk lu, serius. Itu ikan cupang bukan lele, makan betok, taruh situ bisa mati gue rasa. Minum. Iya, abang-abang teman-teman gue mah santai-santai banget. Jadi kita slow aja. Akhirnya, tapi lu punya gadun, Cak, sekarang, Cak? Nggak tahu. Serius, gue mau nanya, maksudnya setiap LC pasti punya backing, dalam arti backing bukan yang backing untuk jaga lu gimana enggak. Ya ada lah, katanya mau serius untuk menikahin tapi nggak tahu. Tuh, LC diseriusin,
jangan ditinggalin, jangan habis dipakai lu tinggalin, parah lu. Gua dong, yuk Cak, bikin yuk. Enggak bakalan gua tinggalin, serius. Enak jadi pilih mana nih? Ini pertanyaan paling cepat. Kalau misalkan lu kalah, lu gua pakai. Maksudnya gua pakein baju. Jangan dengerin sono. Kalau misalkan poligami atau simpenan, Cak? Lu mau pilih yang mana, Cak? Ayo lu. Simpenan lah, lebih banyak uangnya. Tapi dosa, Nyet. Iya sih. Iya, berarti lu simpen jadi simpenan. Ya mending sendiri aja. Oh, berarti lu nggak mau bikin anak lagi, Jing? Serius? Mau simpenan atau mungkin di poligami? Lu mau pilih yang mana? Antara dua itu? Tet. Skip. Enggak deh, enggak semua. Nggak semua? Nggak mau. Wah, berarti lu harus pakai perasaan, saya. Lu harus pakai perasaan. Kalau misalkan ada nih bapak-bapak tua, dia bisa dibilang apa namanya ya? Duda. Bapak-bapak nih duda nih, duitnya banyak, lu mau nggak, Cak? Tapi ininya letoy, mau nggak lu? Mau, tapi kitanya nggak suka gimana? Kita mau uangnya, tapi kitanya nggak suka gimana? Ya lu, iya juga sih, berarti lu nggak memilih untuk jadi istrinya dia tuh. Oke, bener juga sih. Kalau misalkan, jadi yang terpenting itu goyangan di atas ranjang, Cak ya. Banyak uang atau mungkin enak di atas ranjang, Cak? Lebih baik kita hidup bahagia, nggak banyak uang, tapi kita nyaman. Lu ngepet aja, anjing. Lu nggak usah ribet, ngepet aja, ya kan? Ini pertanyaan yang bakalan ini mungkin kapan sih? Kan banyak nih, Cak, tetangga lu, karena kita hidup di daerah kecil ya kan. Tetangga lu atau mungkin orang yang lu kenal, pendapat mereka gimana, Cak, setelah mereka tahu bahwa lu itu LC, Cak? Tetangga aku sih melihat aku menjadi kasihan. Oke, punya rasa simpati karena lu kerjanya begitu. Iya, kasihannya itu gini, kurang apa aku untuk orang tua, tapi orang tua tetap aja masih ada utang mendeng kayak gitu sih. Jadi hitungannya pinjol. Iya, kayak gitu. Pinjam online kan? Iya. Jadi bener-bener tetangga semua dukung aku. Tetangga semua itu support aku. Jadi yang terpenting mau kerjaan lu seperti apa, kayak yang seperti apa, memang yang terpenting dalam hidup lu, gua harus mencukupi keluarga gua. Gitu. Yang penting keluarga aku, yang penting anak sama orang tua aku makan. Anak sama orang tua aku tercukupan. Anakku mau apa? Tuh. Jadi intinya kalau misalkan lu mau ngecap dia sebagai LC atau kupu-kupu malam, dia nggak pernah dengar. Yang terpenting bagi dia tuh lakukan yang terbaik, tulus dari hati, sisanya kita serahkan kepada Tuhan, biar Tuhan yang menilainya perbuatan lu tersebut gitu. Tuh keren tuh, baru tahun berapa, Cak? Maksudnya lu punya ancang-ancang pasti dong. Gue pengen berhenti menjadi LC di tahun sekian, gue pengen nikah, gue pengen beli rumah, pengen beli ini. Di tahun berapa, Cak? Ini bentar lagi tahun 2002 nih. Lu masih jomblo aja, jelek banget anjing. Ya aku pengen di tahun nanti yang akan datang. Tahun 2002 lu pengen untuk berhenti jadi LC. Tuh, buat para cowok-cowok yang di luar sana, kalau misalkan lu butuh janda, anak lu satu cewek. Anaknya satu, cowok, cewek. Aduh, cowok lagi. Buat lu laki-laki yang pengen nyari janda, lu bisa bungkus si Caca, tapi tar dulu, jangan lu bungkus sekarang. Karena posisi ini malam Jumat, gue lagi di sini, otomatis bakalan gue bungkus dulu, coy.